Iya. Jadi diceritakan ada seseorang syekh, ada seseorang penyampai ceramah. Dia mengatakan, siapa bilang tidak boleh meminta kepada kubur? Siapa bilang tidak boleh memohon kepada kubur? Ayat Al-Quran jelas nyata membolehkan kita meminta kepada kubur. Dia bawa ayat ini. Ayatnya apa? La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka mati di jalan Allah, mereka itu mati, tidak, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Kemudian ada seorang talib min talabah, ada seorang penuntut ilmu yang hadir di majelis tersebut. Dia mengatakan, mohon maaf ya Syekh, mohon maaf ya Syekh, iya, ayat yang kau jadikan sebagai sandaran bolehnya meminta kepada kubur, ini justru ayat ini membantah ucapan Anda sendiri. Dari sisi mana? Allah mengatakan dalam Al-Quran, inda rabbihim yurzaqun, dan mereka di sisi Rabb mereka, Allah mengatakan kalimat yurzaqun dengan di dhammah huruf ya. Di dhammah huruf ya, yurzaqun berarti di sini artinya mereka diberikan rezeki. Kalimat waw yurzaqun lah naibul anil fa'il. Jadi mereka bukan mereka yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Lah kalau seandainya saja mereka masih butuh rezeki dari Allah, bagaimana kamu minta rezeki kepada mereka? Boleh Anda jadikan ayat ini sebagai dalil kalau Allah mengatakan inda rabbihim yarzuqun. Mereka hidup di sisi Rabb mereka dan mereka yarzuqun, mereka memberikan rezeki. Tapi Allah tidak mengatakan yarzukun, memberikan rezeki. Allah mengatakan yurzaqun, mereka diberikan rezeki. Beda kan? Yarzukun dengan yurzaqun. Kalau yarzukun mereka yang memberikan rezeki, tapi kalau yurzaqun mereka yang diberikan rezeki. Lah kalau mereka saja yang kamu minta rezekinya kepada mereka, mereka saja masih butuh rezeki dari Allah. Kenapa engkau tidak minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa difahami ya? Sehingga sungguh benar apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidaklah seseorang mendatangkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an atau sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan kebatilannya kecuali ada jawaban dari ayat itu sendiri. Dari ayat yang mereka gunakan, itulah ayat dia jadikan sebagai bantahan. Bisa difahami di sini? Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini satu. Dari sisi ayat tidak ada satupun yang menunjukkan demikian. Dan juga di sisi praktek, ketika terjadi musim kemarau yang sangat panjang di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Abbas, "Ya Abbas, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, kita mendatangi Nabi dan meminta kepada Rasul agar Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita." Ini kata Umar. Adapun hari ini wahai Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Maka bangunlah engkau, berdoalah engkau dan mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Di situ ada makam Nabi dekat Umar. Umar nggak berkata, wahai Abbas, dulunya Rasulullah itu masih hidup, kita datangi kepada Nabi dan minta kepada beliau agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Maka Rasulullah juga masih hidup dalam kuburnya. Ayo datang ke kuburan Rasulullah. Nggak ada Umar berkata demikian. Tetapi Umar berkata, bangunlah wahai engkau Abbas, berdoalah dan mintalah dan mohonlah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Sehingga dengan athar ini para ulama mengatakan ijma seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh seseorang meminta kepada mayyit. Meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya. Di dalam Al-Quran surat Jin ayat ke-21 kata Allah, "Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada." Katakanlah ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, umumkan kepada mereka, sampaikan kepada seluruh umat,
Kul inni la amliku lakum darra, sesungguhnya aku tidak mampu untuk menghilangkan mudarat dari kalian, dan juga aku tidak bisa memberikan petunjuk. Rasul ketika masih hidup tidak mampu untuk menghilangkan mudarat pada dirinya dan bagi orang lain, bagaimana lagi setelah beliau wafat. Nah, kalau seandainya ini kepada Rasul, manusia yang paling terbaik, bagaimana lagi kepada orang yang di bawah kedudukannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadih. Agama ini sangat wadih. Terlebih perkara apa? Tauhid. Terlebih perkara bahayanya kesyirikan. Hadza awdahul wuduh. Ini sesuatu yang paling jelas dari gamblang dibandingkan dengan perkara salat. Salat jelas nggak kita salat? Jelas ya. Perkara salat itu sudah jelas. Perkara salat itu sudah gamblang, dan perkara tauhid itu lebih jelas, lebih gamblang daripada salat.